Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di sesi pertama pemrograman LabVIEW oleh saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan masuki tahap pengenalan pada pemrograman LabVIEW. Sebelum itu saya mau menunjukkan dulu tentang sistem penilaian yang ada di semester baru ini. Jadi secara global untuk jenjang atau eh, apa namanya rentang scoringnya masih sama ya. Untuk A itu antara 80 sampai 100, B 79 sampai 68 dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ada perubahan di sini yaitu persentase dari penilaian ya. Pertama itu adalah tugas, UTS, UAS, dan kuis itu masing-masing hanya 10%. Sementara untuk SCL, di mana SCL ini meliputi tentang keaktifan, kedisiplinan, lalu kepemimpinan, dan kerjasama tim. Jadi keaktifan, jadi terutama di sini adalah merupakan metode penilaian dari SCL. Lalu untuk tiga itu memakan 30% atau mengambil 30% dari total penilaian ya. Jadi bobotnya 30%. Lalu project juga itu 30%. Jadi project ini itu meliputi bisa bisa jadi nanti karya tulis atau berupa laporan kerja studi atau demonstrasi atau video gitu ya yang menunjukkan kemampuan Anda dalam mengerjakan sebuah permasalahan ya jadi bisa berupa pekerjaan bergrup atau dalam bentuk apa namanya diskusi ya. Jadi ke SCL sendiri di mana merupakan keaktifan mahasiswa dan project itu adalah kemampuan untuk mengerjakan permasalahan itu porsi penilaiannya paling besar ya. Jadi fokus di situ. Sementara untuk UTS, UAS, kuis dan tugas itu total 40% itu hanya membantu. Lalu untuk masa pengisian upload dan kuis, baik kuis, tugas, UTS, UAS, dan project, itu untuk kuis sendiri itu 1 minggu, yaitu sesi 1 sampai 6 dan sesi 9 sampai 14. Lalu tugas itu juga 1 sampai 6 dan sesi 9 sampai 14. Tapi tugas itu periode pengisiannya 2 minggu. Lalu UTS itu 12 jam dan UAS juga 12 jam. Tetapi di sini ada penambahan yaitu project ya, di mana project itu akan ada nanti di sesi 12. Di sesi 12 itu sendiri itu waktu pengerjaannya 3 minggu dan project ini nanti akan merupakan apa biasanya nanti akan pekerjaan berupa demonstrasi atau membuat alat ya. Nanti alat itu sendiri itu Anda presentasikan menggunakan layanan video streaming seperti YouTube atau alam apa namanya layanan streaming lainnya yang eh, yang bisa dilihat secara publik ya. Jadi tugas mahasiswa sendiri yaitu mendownload ini semua dan Anda bisa baca sendiri ya. Untuk project sendiri nanti itu ada di sesi 12. Nanti siap-siap aja. Anda pelajari semua yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi karena panjang nanti project ini akan dikumpulkan pada saat UAS dan itu nilainya gede ya 30%. Ini yang akan kita bahas nanti di sesi sebelum UTS.
Dan sesudah UAS nanti akan ada eh, eksperimen ya. Jadi setelah UAS nanti Anda ak- diminta untuk menyediakan sendiri perangkat-perangkat microcontroller ya. Kalau sudah ada syukur, kalau belum Anda terpaksa harus membeli sendiri ya. Di sini saya akan tunjukkan untuk yang saya ya yang bisa Anda lihat di sini. Saya buat ya. Nanti kita akan membuat perangkat seperti ini ya. Nanti akan ada list perangkatnya akan saya rincikan nanti bisa Anda siapkan. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan saya ini ya akan saya tunjukkan listnya. Pada intinya Anda setidaknya harus punya Arduino dulu atau perangkat microcontroller sejenis Arduino seperti Arduino Nano eh, atau Arduino Mega juga boleh. Nanti Anda juga akan eh, disuruh membuat perangkat seperti ini ya. Jadi ada driver untuk motor nantinya atau perangkat sirkuit aktuator. Ini adalah perangkat apa namanya sirkuit driver. Lalu juga di sini ada contohnya Bluetooth ya. Kita mungkin akan bereksperimen juga dengan yang WiFi kalau memungkinkan ya. Tapi ini adalah komponen-komponen yang murah semua ya. Seharusnya murah. Ada regulator lima di sini regulator tegangan ya. Jadi kita pengen mau bermain-main dengan perangkat di luar Arduino yang tidak menggunakan 5 volt, misalkan menggunakan 9 volt atau 12 volt. Switch dan resistor yang banyak gitu ya disiapkan. Ada transistor di sini, di sini pakai TIP 120 kalau nggak salah. Dan di sini ada optocoupler ya. Di sini bank optocoupler yang fungsinya untuk melindungi sirkuit ini dari tegangan berlebih ya. Jadi Arduino-nya supaya aman ya kita buat sirkuit mod apa namanya sirkuit driver seperti ini. Ya, selanjutnya jadi setelah UTS ya, materi kita itu akan lebih banyak ke praktek ya. Jadi karena kita bertemunya secara jarak jauh, jadi Anda siapkan sendiri perangkatnya dan listnya eh, akan saya informasikan setelah perkuliahan ini. Dan ini adalah daftar referensi yang kita pakai ya. Daftar referensi yang kita pakai itu manual booknya dari LabVIEW, tapi juga ada dari Richard Jennings tentang pemrograman LabVIEW. Dan lainnya juga ada Dian Artanto dan interface dan sensor dan aktuator. Itu juga Anda bisa koleksi ya untuk buku tambahan. Selanjutnya kita akan ke pengenalan ya, pengenalan dan instalasi. Jadi LabVIEW sendiri itu adalah pemrograman menggunakan grafis ya. Jadi sehingga dia merupakan pemrograman bahasa G atau bahasa grafis ya yang dikembangkan di National Instrument yang bisa Anda kunjungi di www.ni.com. Ya, yang LabVIEW sendiri itu sebenarnya sistem pemrograman yang menggunakan grafis ya. Jadi
Biasanya kita program itu menggunakan command line, tetapi kalau LabVIEW karena dia didesain untuk Macintosh atau dipasarkan untuk Macintosh pertama kalinya, jadi menggunakan graphical user interface ya. Jadi menggunakan kekuatan graphical user interface ya, pada saat itu yang digunakan pada Apple Macintosh. Jadi Apple Macintosh semuanya serba grafis. Ya, jadi berupa blok-blok diagram, lalu simbol-simbol gitu ya. Sehingga biasanya lebih intuitif dan lebih apa ya, lebih humanis gitu ya dalam saat memprogramkannya. Jadi kita tidak terlalu perlu menghafal sintaks-sintaks gitu. Kita hanya perlu mengerti bahwa ini adalah ada inputnya, setiap simbol ada inputnya, ada outputnya. Kita cuma perlu memahami simbol-simbol ya. Biasanya dalam LabVIEW kita mengenalnya sebagai virtual instrument ya. Jadi setiap program-program pada LabVIEW itu adalah merupakan virtual instrument sehingga dia memiliki nama filenya memiliki ekstensi .vi. Jadi ini adalah contoh dari pemrograman LabVIEW. Jadi yang kita lihat di sini seperti sebelah kiri ini ada inputnya, lalu sebelah kanan itu adalah outputnya gitu ya. Lalu di tengah-tengah ini adalah proses. Ya, biasanya kalau kita membuat blok diagram itu tidak jauh-jauh bentuknya dari seperti ini. Jadi kalau kita diminta membuat blok diagram, kita tinggal contek aja gambar ini gitu ya. Dan eksekusi eh, pada LabVIEW ini disebut dengan data flow programming, di mana eksekusinya itu distrukturkan dalam bentuk blok grafis atau blok diagram, blok grafis seperti ini. Ya, kalau kita tahu blok diagram, biasanya bisa menggambarkan dengan mudah blok grafis ini, di mana programmer itu menghubungkan node fungsi yang berbeda dan menggambarkannya eh, menggambarkan hubungan antara blok dengan blok lainnya itu dengan menggunakan wire ya atau kawat atau apa ya namanya jalur jalur kawat gitu ya. Ya, ada jalur-jalur biru atau warna purple seperti ini atau ungu gitu ya. Lalu LabVIEW juga merupakan graphical programming, di mana kita ada dihadapkan dengan interface yang kita sering kenali gitu ya saat kita berinteraksi dengan mesin. Ya, misalkan seperti gauge, lalu knob gitu ya, lalu waveform atau tampilan apa namanya tampilan grafis, tampilan sinusoid gitu ya, atau graf ya, amplitude terhadap waktu, tombol-tombol gitu ya. Itu biasanya yang kita familiar gitu ya saat berinteraksi dengan perangkat. Tapi kalau pemrograman lain kebanyakan itu berhadapan langsung dengan command line gitu ya. Jadi kita harus mengetikkan. Kalau di LabVIEW kita hanya menggunakan klik-klik-klik aja ya. Tinggal menggunakan mouse lalu menggeser-geser mouse gitu ya saat kita berinteraksi dengan graphical user interface dari LabVIEW-nya. Jadi di LabVIEW itu ada dua panel utama ya, panel front panel yaitu di mana kita berinteraksi dengan program secara continuous. Lalu ada data flow atau apa namanya data flow programming tadi, yaitu blok diagramnya. Blok diagramnya itu yang isi program sesungguhnya gitu ya. Jadi kita tidak berinteraksi dengan blok diagramnya, tetapi kita
berinteraksi langsung dengan graphical programmingnya atau apa interface-nya sendiri. Ya, sehingga live view ini disebut dengan virtual instrument di mana seolah-olah kita itu berinteraksi dengan perangkat langsung gitu ya, atau antarmuka perangkat langsung gitu ya, tidak berurusan dengan programmingnya. Jadi ada blok diagram, lalu front panel dan konektor panel. Jadi konektor panel ini adalah mapping ya dari blok diagramnya sendiri yang menunjukkan eh, apa mana mana saja input-inputnya, mana saja output-outputnya, mana saja kontrolnya gitu ya atau apa namanya parameter untuk menyeting bloknya itu ada di konektor panel. Ini adalah benefit dari live view ya. Jadi kita memudahkan akuisisi data karena live view itu kebanyakan blok diagramnya sudah jadi ya. Jadi tinggal kita hubung-hubungkan saja antara blok satu dengan blok lainnya. Jadi bloknya sendiri ini sudah ya bisa dibilang program yang siap pakai gitu ya. Jadi kita tinggal nambah-nambah apa kita ambil blok yang kita perlukan, kita taruh di eh, blok kita, blok diagram yang kita inginkan. Jadi kita memudahkan untuk mengambil data misalkan, di mana LiveView sendiri itu punya perangkat-perangkat dan mendukung perangkat-perangkat untuk mengambil data dari dunia fisik ke dunia komputer gitu ya, dunia virtual. Lalu ekosistem National Instrument sendiri luas ya, jadi perangkat yang didukung untuk mengakuisisi data atau yang kompatibel untuk software Levy ini cukup banyak. Lalu dia memungkinkan proses secara paralel ya, jadi mudah kita menyusun program di mana programnya itu kita akan tinggal drag and drop blok-bloknya dan bloknya itu bisa saja dijalankan secara bersamaan ya, tidak terlalu bergantung blok satu dengan blok lainnya. Lalu memudahkan pemrograman berbasis FPGA. Jadi FPGA itu adalah Field Programmable Grid Array ya. Jadi kalau kita memprogramkan mikroprosesor yang programmable ya, jadi di mana FPGA sendiri itu kekuatannya adalah bisa membuat prosesor paralel dengan mudah gitu ya. Tanpa harus merancang dari ground up, kita tinggal memprogramkan FPGA ini untuk bisa kita jadikan prosesor apa yang kita mau. Bisa jadikan DSP, bisa jadikan gate logic, controller, dan seterusnya gitu ya. Atau bisa dijadikan prosesor sendiri gitu ya dengan atau prosesor dengan kebutuhan khusus. Tapi FPGA ini mahal dan mungkin kita tidak akan memprogram FPGA karena FPGA-nya sendiri kitnya lumayan mahal ya. Jadi kita nanti akan fokusnya hanya perangkat yang murah ya seperti microcontroller Arduino karena mudah, murah gitu ya dan menyusun sirkuitnya juga tidak sulit, guide-nya banyak gitu ya. Lalu visualisasi data pengukuran. Jadi kita tadi mengenal adanya front panel ya. Front panel sendiri itu sebenarnya interface untuk menunjukkan input atau output dari program yang kita kerjakan gitu ya. Dan input outputnya itu bisa kita tampilkan langsung dalam bentuk grafis seperti angka, bisa kita tampilkan dalam bentuk gauge gitu ya atau dalam bentuk apa namanya slider atau progress bar dan sebagainya. Jadi em, semua itu sudah ada template-nya dan sudah tinggal eh, tinggal drag and drop aja ya, tinggal digunakan. Kemudian berinteraksi dengan instrumen ya. Jadi karena ada interface front panel yang sudah bentuk GUI yang gampang dipakai ya, tinggal drag and drop. Sehingga gampang kita interaksi dengan program kita gitu ya. Memasukin atau memanipulasi data itu sangat mudah.
Lalu kemudahan komunikasi melalui jalur interface yang berbeda. Jadi LabVIEW sendiri mendukung berbagai interfacing gitu ya, mulai dari serial, terus tuh I2C gitu ya, lalu komunikasi SPI dan sebagainya, komunikasi serial, paralel dan seterusnya itu sudah ada modulnya semua di LabVIEW, jadi kita tinggal drag and drop. Lalu disadvantage atau kelemahannya. Jadi kalau kita nyusun untuk database ya agak sulit karena database itu lebih gampang kalau kita nyusunnya itu dalam bentuk text base ya karena kita mengkategorikan sesuatu itu lebih gampang atau lebih intuitif kalau kita menyusunnya dalam bentuk bahasa manusia ya manusia ya jadi nge-query dan sebagainya. Jadi agak sulit untuk memprogramkan database di LabVIEW. Lalu menerapkan remote client itu lebih menantang karena lebih LabVIEW sendiri itu walaupun gampang diprogram, tapi dia termasuk agak lambat ya programan apa responnya itu. Karena ya namanya G language programming jadi dia mentranslate dari assembly ke teks teks baru ke grafis dan perjalanannya dari mentranslasi itu butuh waktu yang agak lama gitu ya. Lalu pengembangan GUI-nya itu agak terbatas karena dia sudah ada template gitu ya. Kalau kita mau ngubah utak-atik yang di luar skopnya itu agak sulit karena ya itu ya berarti kita harus membongkar programnya lebih dalam ya. Visual Studio lebih baik untuk itu daripada LabVIEW. Lalu temnya juga agak terbatas ya. Jadi kita mau utak-atik temnya itu ya kita harus buat sendiri. Bisa tapi eh ada limitasinya ya. Jadi tidak semudah kalau kita merancang dengan Visual Studio gitu ya. Ya, Visual Studio pun agak susah. Jadi ya, pada intinya Levy itu hanya mempermudah engineer atau perancang pemrograman itu dalam membuat interface dan program gitu ya. Bukan memperkompleks, jadi kita harus menghafal sintaks-sintaks terlalu banyak atau membuat kosmetik terlalu bertele-tele gitu ya. Jadi dia membuat GUI itu sudah ada template yang cenderung digunakan oleh para engineer yang paling sering dicari oleh para engineer. Lalu komunitas pengguna juga masih terbatas ya, tidak sebesar komunitas lain karena eh, ini intinya itu Levy itu hanya mempermudah pemrograman ya, bukan didesain untuk apa namanya membuat multipurpose yang luar biasa gitu ya. Jadi ada batasnya dan kebanyakan digunakan untuk instrumentasi automation gitu ya, automation atau otomatisasi sistem gitu ya, yang berinteraksi langsung dengan alat-alat ya, alat-alat fisik, alat-alat industri terutama. Juga eh, di mana penggunanya ya relatif sedikit ya, jadi tidak tidak apa namanya tidak terlalu sebanyak komunitas pemrograman lain ya. Lalu pengembangan aplikasi webnya terbatas ya, jadi ini karena kita berbicara lebih banyak instrumentasi automation, jadi nggak banyak digunakan ya, misalkan mau ke database atau yang eh, apa namanya point of sales gitu ya, itu mungkin tidak banyak menggunakan program review ini. Mungkin bisa dibuat, tapi orang cenderung menggunakan apa namanya programan yang lebih fleksibel yang lain ya. Jadi intinya itu
desain apa template webnya itu terbatas. Pengembangan aplikasi perangkat seluler atau smartphone juga terbatas ya karena LabVIEW sendiri ini dirancang untuk interfacing dengan perangkat industri gitu ya. Jadi untuk bisa dijalankan di apa namanya di smartphone, kita tetap membutuhkan sebuah komputer server yang menjalankan web service gitu ya. Yang dimana web service ini yang ada template untuk aplikasi webnya gitu ya. Yang baru kita bisa integrasikan dengan smartphone, lalu smartphone itu yang memerintahkan server gitu. Nah, jadi tidak dijalankan di smartphone-nya, tetapi dijalankan di server komputer yang lebih powerful. Ya, lalu portabilitasnya juga terbatas ya karena ini LabVIEW ini adalah software untuk merancang aplikasi ya, jadi tidak bisa dijalankan di smartphone karena ya mungkin belum ya, belum belum karena smartphone tidak cukup apa namanya tidak cukup powerful untuk menjalankan LabVIEW, terutama kalau saat blok diagramnya itu banyak ya LabVIEW. Sementara smartphone sendiri layarnya kecil gitu ya, layarnya kecil. Jadi kalau kita mau apa namanya mengevaluasi blok diagram yang kompleks besar gitu ya agak ribet ya. Sementara kalau komputer kita tinggal gunakan layar yang besar misalkan 40 inci atau 60 inci kita bisa melihat blok diagramnya lebih detail gitu ya tanpa harus scrolling-scrolling. Lalu Levi digunakan di mana? Kebanyakan digunakan di perangkat-perangkat robotik ya, perangkat-perangkat industri, automation gitu ya. Lalu dia untuk apa namanya, program robot assembly dan jika pengguna atau pemilik robot ini ingin melihat statusnya gitu ya, tinggal buka software LabVIEW ini. Dia bisa melihat parameter-parameter ukurnya gitu ya. Langsung dari interface yang dibuat menggunakan LabVIEW. LabVIEW sendiri karena pada intinya LabVIEW ini adalah sistem interface untuk kontrol dengan perangkat-perangkat industrial ya. Jadi hampir hampir semua perangkat industri atau microcontroller di industri itu bisa berinteraksi dengan LabVIEW. Nah, salah satunya adalah Arduino ini. Ya, ini adalah perangkat Arduino yang perangkat industri nasional NI sendiri, National Instrument ya, yang dibuat di apa namanya, yang memanfaatkan LabVIEW gitu ya, untuk akuisisi data dan sistem kontrol ya, juga bisa digunakan untuk merancang SCADA ya. Jadi sistem untuk mengontrol automation industri gitu ya. Menggunakan microcontroller atau menggunakan perangkat PLC itu bisa dibuat graphical user interface-nya dengan LabVIEW. Lalu kita bisa lihat anunya status-statusnya, apakah berapa produksinya ataukah berapa temperaturnya, kondisinya secara real time itu bisa di monitor semua menggunakan software LabVIEW secara terpusat. Ini kebutuhan sistem dari LabVIEW eh, sebenarnya tidak besar ya, kebutuhan LabVIEW sendiri. Jadi yang halangan LabVIEW untuk diimplementasikan di smartphone atau di perangkat mobile itu karena LabVIEW ini kita bekerja dengan ini dengan blok diagram gitu ya.
tulisannya kecil-kecil, lalu kompleks, dan kita agak ribet ngelihatnya kalau kita hanya nge-scroll gitu ya, melihat hanya seporsi bagian kecil, karena di blok diagram ini ada banyak sambungan-sambungan kayak wiring gitu ya. Agak ribet ngelihatnya kalau kita menggunakan layar yang kecil. Ya, jadi untuk sebelum kita menginstal LiveView, pertama kita download dulu programnya ya. Sebelum kita mendownload programnya, Anda harus register dulu di National Instrument ya. Jadi Anda bisa ke ini ya, ke www.ni.com, baru Anda register. Ya, jadi pertama tentunya Anda harus register ya. Biasanya di sini nanti Anda ada apa register di atas gitu ya, create account gitu ya. Nanti create account, lalu ikuti petunjuknya, tapi biasanya harus Anda siapkan juga alamat email yang valid gitu ya. Lalu Anda aktifasi dari alamat email Anda, baru Anda masuk login eh, ke apa namanya, ke account Anda. Selanjutnya Anda tinggal cari live view gitu ya, atau bisa, atau Anda bisa Google dulu, baru cari pilih live view, baru pilih live view community ya. Jadi nanti Anda bisa nanti diarahkan ke halaman ini biasanya live view community. Nanti Anda pilih di sini ya, Anda mau mau download yang mana ya, mau pakai yang base, community atau runtime. Tapi yang kita gunakan di sini adalah yang runtime ya. Sorry, yang community. Ya, jadi Anda bisa pilih yang versi mana yang Anda kendaki di sini. Saya rekomendasikan mulai dari yang 2018 ke atas ya. Karena di situ sudah agak lumayan stabil. Kalau Anda keberatan dengan ukurannya, Anda bisa pilih versi yang sebelumnya gitu ya. Misalkan 2018 1,59 lebih kecil gitu ya. Kalau saya misalkan menggunakan 2025 ya, pilih community. Lalu tinggal pilih download ya. Tinggal pilih download. Ya, tinggal pilih download, Anda tinggal tunggu ya. Lalu yang berikutnya yang Anda download adalah VI Package Manager atau VIPM ya. Bisa Anda di download di sini, di link ini www.vipm.io. Lalu Anda buat account ya, buat account, create account, baru login ke account tersebut, baru Anda download yang versi Windows, atau kalau misalkan Anda gunakan Mac, menggunakan Mac, atau kalau Anda menggunakan Linux bisa mendownload yang versi Linux. Ya, Live View juga sama, Anda bisa gunakan yang Mac atau menggunakan Linux ya, tinggal pilih sesuai dengan operating system yang Anda punya. Lalu yang ketiga yang Anda download adalah NI Visa ya. Anda bisa Google juga NI eh, strip visa gitu ya di Google, nanti Anda diarahkan ke halaman ini. Lalu tinggal Anda pilih mau Windows, Mac atau Linux, mau versi berapa ya. Kalau misalkan yang versi 2018 Anda yang pakai 18,5 ini. Kalau atau menggunakan yang paling baru juga boleh. Bedanya cuma di besar. Ya, tetapi Anda pastikan di NI Visa itu Anda tidak mengklik langsung download, karena yang di-download itu cuma file manajernya ya, bukan file aslinya ya. Kalau Anda ingin mendownload langsung filenya, Anda tinggal pilih install offline ya. Install offline, nanti ada halaman ini, tinggal download ya. Download ya. Ini filenya dalam bentuk ISO.
Selanjutnya, setelah sudah di-download semua ketiga ini, baru Anda masuk ke sini ya. Tadi sudah di-download misalkan yang community-nya. Sini saya sudah mendownloading community, eh, open with gitu ya. Kalau digunakan Windows 10 atau ke atas, lalu Anda gunakan Windows Explorer. Ya, lalu Anda install, yes, gitu ya. I accept, baru pilih next, ya, baru next lagi, eh, next lagi, baru pilih next, ya. Ya kita tunggu sebentar instalasinya. Ya, selanjutnya muncul seperti ini ya. Ada JKI, Package Manager, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa Anda pastikan semuanya itu tercentang ya, kecuali yang bawah. Baru pilih next. Pastikan pada saat ini Anda masih terhubung ke internet ya. Dan next terus. One eternity later. Ya, selanjutnya kita login ya, login dulu. Baru masuk ke user account kita yang di National Instrument. Ya, setelah itu akan muncul ini ya, aplikasi-aplikasi semua ini. Activate. Ya, kita dapat apa namanya aktivasi selama 410 hari. Yang sisanya itu karena ini adalah yang berbayarnya ya. Yang berbayarnya ini itu tidak tidak perlu kita aktifasi karena kita tidak menggunakannya. Selanjutnya kita akan install yang Indivisa dan VIP Package Manager. Ya, kita install Indivisa dulu. Kita open with juga dengan Explorer. Ya, jadi kita masuk ke NI Visa yang ISO tadi, lalu kita install ya. Kita install, ya kita tunggu sebentar, seperti biasa ya. Dan next next saja. Nah, ini accept untuk license agreement, lalu pilih next lagi, dan dia akan melakukan instalasi NI Visa-nya. Di sini kita harus sabar ya. One eternity later. Setelah itu kita lanjutkan dengan reboot ya. One eternity later. Ya, kita kembali lagi ke desktop. Kali ini kita akan masuk ke start, lalu kita pilih all. Kalau kita bingung di mana ketemunya live view-nya, ya tinggal search saja ya, NI Live View. Nah, nanti kita akan muncul program NI Live View-nya, atau Anda bisa pilih Start, All, baru pilih cari National Instrument di sini, HIJK, LMN, National Instrument, baru pilih drop down-nya, lalu scroll ke bawah sampai ketemu NI Live View. Kita klik NI Live View, ya, dia akan loading Live View untuk Community Edition. Nah, ini udah terinstall ya live view-nya. Ini ada blok diagram, ada front panel ya. Jadi ini adalah interface, ini adalah blok diagramnya.
itulah tutorial untuk instalasi dari LiveView. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.